Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Tapi sebelum itu Bapak akan mempresensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu di mana peserta didik mampu mengetahui sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Yang selanjutnya yaitu peserta didik mampu menulis karya ilmiah dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, tapi sebelum itu, pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Benar sekali. Kita pertemuan sebelumnya masih membahas materi tentang karya ilmiah, tapi hanya saja masih dari dasarnya atau masih dari teorinya. Baik, Bapak akan masuk ke materinya ya. Tapi sebelum itu, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Apa yang anak-anak ketahui tentang karya ilmiah? Benar sekali, Peter. Jadi, karya ilmiah adalah karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Dan biasanya karya ilmiah itu bisa berupa makalah, bisa berupa artikel, dan bisa berupa jurnal. Dan mungkin masih banyak lagi jenisnya. Alhamdulillah, jadi anak-anak di sini masih paham ya terkait dengan karya ilmiah. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan masih terkait dengan karya ilmiah, tapi berbeda materi. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu tentang sistematika karya ilmiah. Karya ilmiah ini pun juga memiliki beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pastinya halaman judul. Kalau tidak ada judul, pasti kita tidak akan bisa menentukan apa yang akan kita teliti. Yang selanjutnya ada identitas penulis atau mungkin diri kita sendiri sebagai penulis ataupun peneliti. Yang selanjutnya ada abstrak atau gambaran singkat dari keseluruhan hasil karya beserta penjelasan di mana dan bagaimana karya itu dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini juga memiliki beberapa subbab atau bagian-bagian. Yang pertama yaitu pasti ada latar belakang masalah. Yang selanjutnya yaitu pasti ada rumusan masalah. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Itu dari bagian pendahuluan. Yang selanjutnya ada bagian kerangka teori. Nah, dari kerangka teori sendiri ini pun juga memiliki beberapa subbab juga, yaitu adalah ada landasan teori dan juga ada hipotesis. Nah, yang selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini pun juga memiliki subbab atau juga bagian-bagian lainnya, yaitu ada jenis penelitian, ada sampel, dan yang terakhir ada teknik analisis. Yang selanjutnya pastinya ini yang paling inti, yaitu ada pembahasan. Nah, yang terakhir, tidak terakhir sih. Yang selanjutnya ada yang tahu? Ya benar sekali, jadi ada penutup. Nah, dari penutup ini ada yang tahu isinya apa saja? Benar sekali, ada simpulan dan juga ada saran. Yang selanjutnya ada daftar pustaka, dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada lampiran, atau lampiran itu bisa dikenal dengan dokumentasi dari apa yang kita teliti dan apa yang kita amati. Nah, anak-anak dari sini sudah paham ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada ya. Nah, yang selanjutnya Bapak akan lanjut ke materi kaidah kebahasaan karya ilmiah.
Nah, karya ilmiah ini juga memiliki kaidah kebahasaannya sendiri. Untuk kaidah kebahasaan dari karya ilmiah yang harus wajib kalian ketahui, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu menggunakan kata impersonal, atau ada yang tahu apa? Atau kata ganti. Nah, betul sekali. Jadi dalam karya ilmiah, kata ganti yang diperbolehkan atau yang digunakan itu haruslah bersifat umum, seperti penulis atau peneliti. Nah, jadi bukan menggunakan kata seperti aku ataupun saya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, itu menggunakan kalimat pasif, di mana kalimat pasif ini adalah kalimat yang menggambarkan subjek menerima aksi dari objek. Nah, tapi maaf, biasanya kalimat pasif ini berimbuhan di terkan dan kean. Nah, seperti itu ya. Sudah paham kan? Pasti paham. Yang selanjutnya yaitu menggunakan bahasa reproduktif. Ada yang tahu bahasa reproduktif itu apa? Oh, belum pada tahu. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi dalam karya ilmiah, kalimat yang kamu tulis harus menggunakan bahasa yang lugas, tidak ambigu atau bermakna ganda ataupun mubazir. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan bahasa denotatif. Ada yang tahu bahasa denotatif itu apa? Ya, benar sekali. Jadi, bahasa denotatif adalah makna sebenarnya. Jadi, dalam karya ilmiah sebaiknya menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, yang selanjutnya yaitu pasti ini tidak kalah penting. Ada yang tahu apa? Ini yang sangat penting dari karya ilmiah ini. Oh, belum ada yang tahu? Tidak apa-apa. Jadi yang selanjutnya yaitu menggunakan kata baku. Nah, seperti itu. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang paham? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Pinter-pinter anak bapak. Yang selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama pastinya adalah cari topik yang menarik. Pasti itu adalah hal utama sebelum kita membuat penelitian. Yang selanjutnya adalah perbanyak referensi. Karena referensi itulah yang bisa mendukung kita dalam melakukan penelitian. Yang selanjutnya adalah perhatikan cara penulisan. Yang selanjutnya yang keempat, ini pasti yang sering digunakan. Hindari plagiarisme. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu lakukan evaluasi dan cek ulang selalu dalam pembuatan karya ilmiah. Karena itu menentukan kita bisa menyajikan karya ilmiah dalam bentuk yang mungkin sempurna. Walaupun tidak sempurna, tapi setidaknya adalah sudah baik. Nah, dari sini anak-anak sudah paham kan? Atau ada yang masih ingin ditanyakan lagi tentang sistematika, kaidah kebahasaan, mungkin langkah-langkah? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang sistematika kaidah kebahasaan karya ilmiah. Nah, di sini anak-anak sudah paham kan? Nah, Bapak minta tolong salah satu relawan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, angkat tangan. Nanti Bapak kasih nilai plus sama hadiah. Tidak ada. Mungkin belum ada. Mungkin lain hari ya, mungkin bisa ditanyakan ataupun bisa menyimpulkan secara singkat saja.
Jadi, karya tulis ilmiah diartikan sebagai karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis. Nah, tapi karya ilmiah juga disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta atau bukti-bukti empirik. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah sehat semuanya ya. Maaf, maksudnya sudah pada paham semuanya ya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan kejutan, yaitu tugas rumah. Nah, yang pasti, karena ini pun juga akan mendukung anak-anak untuk bisa memahami karya ilmiah lebih dalam lagi dengan praktek. Nah, untuk tugas mandiri atau tugas rumah yang akan Bapak berikan yaitu buatlah karya ilmiah dengan topik kebersihan dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Begitu ya, sudah paham kan tuh sama tugasnya? Alhamdulillah. Bapak kasih waktu 1 minggu ya, pasti sudah cukup. Amati saja lingkungan di sekitarnya. Tidak perlu jauh-jauh, karena dari penelitian itu kalian juga akan bisa menyimpulkan ataupun bisa menarik pendapat dari diri kalian untuk mengargumentasikan sesuatu apa yang kalian pikirkan dalam penelitian tersebut dan bisa juga berbagi ilmu kepada orang lain. Nah, seperti itu. Sekian pembelajaran dari Bapak. Bila ada kurangnya dari perkataan maupun perbuatan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.